Pemerintah Kota Denpasar terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi sektor tenaga kesehatan, pekerja publik, dan juga pekerja industri pariwisata serta masyarakat secara umum. Upaya ini dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan dan pembukaan destinasi pariwisata di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Tidak dipungkiri, bisnis perhotelan, perjalanan, hingga makanan dan minuman di Bali masih lesu. Hal ini turut dialami pengusaha lokal seperti Santi. Jujur di saat pandemi seperti ini saya benar-benar ngerasain banget dampaknya ya. Teman-teman dan saya benar-benar ngerasain dampaknya, apalagi saya ini pelaku bisnis food and beverage. Jadi emang omset itu benar-benar menurun. Apalagi mayoritas di Bali kan mengandalkan tamu-tamu dari luar, itu maupun domestik maupun mancanegara. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang 2020. Selama 5 tahun kebelakang, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2020 menjadi yang terendah, dengan laju pertumbuhan ekonomi kumulatif berada di level minus 9,31%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi. Namun Presiden Jokowi sudah bertekad bahwa Bali harus kembali beroperasi sebagai destinasi pariwisata andalan negeri di tahun 2021. Tidak main-main, Jokowi pun menargetkan Pulau Dewata sudah dapat beroperasi seperti sedia kala di bulan Juli. Kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai dan akan kita evaluasi setiap minggu bagaimana perkembangan yang ada di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali. Pariwisata merupakan penopang utama perekonomian Bali selama ini. Pada tahun 2019, Bali memberikan kontribusi sebesar 75 triliun rupiah atau 28,9% terhadap penerimaan devisa nasional. Mengingat besarnya tingkat ketergantungan perekonomian Bali terhadap sektor pariwisata, maka pemulihan pariwisata secara berkelanjutan alias tidak buka tutup sangat diharapkan. Sejalan dengan rencana pemerintah, beberapa layanan fasilitas kesehatan juga semakin diperkuat, seperti PT Diagnos Laboratorium Utama yang menghadirkan laboratorium PCR test sebagai wujud kepedulian terhadap percepatan penanganan COVID-19 di Denpasar, Bali. Direktur Utama Diagnos Laboratorium Utama, Mesya Rizal Sini, mengatakan keberadaan laboratorium PCR dapat meningkatkan kapasitas testing yang diperlukan sebagai salah satu protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus. Sebab standar ideal pemeriksaan COVID-19 tetap pada pemeriksaan PCR test. PCR test di Bali ini masih sangat dibutuhkan. Seperti kita ketahui, penduduk Bali senilai 4,8 juta, di mana angka ideal menurut WHO itu adalah sekitar 4.800 tes PCR per hari. Di mana pada saat ini Bali hanya mampu sekitar 2.000 tes PCR yang kami rasa bahwa Diagnos harus hadir untuk memenuhi kebutuhan tes PCR tersebut. Semoga saja dengan semakin gencarnya program vaksinasi massal COVID-19 di tanah air, membuat pariwisata Bali bersemi kembali. Selama pandemi COVID-19 belum teratasi, pertumbuhan ekonomi dipastikan masih akan terus terkontraksi. Namun jika seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha maupun wisatawan, dapat bersinergi dalam pelaksanaan protokol kesehatan, dipastikan pariwisata Bali akan pulih, sehingga pertumbuhan ekonominya akan rebound dengan cepat. Safira Wardoyo, Ajat Hudianto, CNBC Indonesia.